Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia wa din wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sobahul khair li jami'i talibat. Selamat pagi untuk semua anak-anakku sekalian. Lil faslil awal untuk kelas 1, kelas 7 MTS Ali kelas Soyo. Untuk pagi ini kita akan mempelajari pembelajaran bahasa Arab, dan di kesempatan kali ini Ibu akan membahas soal-soal pas kemarin, karena untuk soal-soal pas kemarin itu nilai kalian di sini ada nilai paling tingginya itu untuk kelas 7A dan 7B itu paling tinggi adalah nilai 70. Itu ada beberapa orang dan namanya ibu tidak sebutkan di sini, akan tetapi nanti akan dibagikan soal lembar jawabannya, hasil kerjanya. Jadi kalian tolong perhatikan baik-baik untuk pembahasan soal ini. Ada beberapa nomor yang ibu jadikan bonus, yaitu nomor-nomor yang memang tidak ada jawabannya. Dan nanti kalau misalkan kalian cek kembali jawaban kalian bisa lihat di situ bahwasanya semua nomor itu teman-teman kalian dan teman-teman kalian semuanya benar. Oke, jadi kita bahas soalnya. Soal pertama adalah soal tentang memberikan ucapan. Oke, jadi seperti ada pertanyaan, kemudian kita memberikan ucapan, misalkan selamat pagi, selamat siang, atau siapa nama kamu, terima kasih, dan lain sebagainya, bagaimana kabarmu, pokoknya pertanyaan kabar. Jadi untuk nomor 1 ini kalian perhatikan. Nomor 1 itu ada nukto, ana bi khair, syukran, titik-titik, saya dalam keadaan baik, terima kasih. Kira-kira kapan kita bisa mengucapkan seperti itu? Ketika ada pertanyaan apa? Apakah ada pertanyaan? Alif, ini jawabannya ya. Kalian perhatikan. Alif, Mas Muka, siapa namamu? Ba, ma mihnatuka, apa pekerjaanmu? Jim, min aina anta, dari mana kamu? Kemudian dal, kaifa haluk, bagaimana kabarmu? Jadi kira-kira jawabannya apa? Jawaban yang paling cocok adalah dal, bagaimana kabarmu. Ketika kamu ditanya kaifa haluk, bagaimana kabarmu, kamu akan menjawab ana bi khair, saya dalam keadaan baik-baik, syukran, terima kasih. Oke, boleh juga kita mendahulukan alhamdulillah, ana bi khair, alhamdulillah saya dalam keadaan baik-baik saja. Kemudian nomor 2 itu ada percakapan antara Ahmad dan Salman. Tapi nomor 2 ini ibu jadikan bonus karena tidak ada jawabannya di situ. Ada jawabannya, namun ada kesalahan dalam pengetikan. Ketika ada ahlan wa sahlan, berarti kita pasti menjawab ahlan bik, ahlan bika. Kemudian karena di sini ada alif, ba, jim, dan dal, itu tidak ada jawaban ahlan bika, akan tetapi ada ahlan wa sahlan lagi. Jadi itu ada kesalahan sedikit, sehingga itu ibu jadikan bonus. Kemudian nomor 3 ada percakapan antara Muhammad dan Rashidah. Muhammad dan Rashidah, Muhammad adalah seorang laki-laki dan Rashidah adalah seorang perempuan. Ada percakapan Muhammad nukta, Muhammad titik-titik. Kemudian Rashidah menjawab masa unur, selamat sore juga. Kira-kira Muhammad mengucapkan apa sehingga Rashidah bisa menjawab selamat sore juga atau masa unur? Alif, sobahul khair, apakah dia mengucapkan selamat pagi? Ba, masaul khair, apakah dia mengucapkan selamat sore? Kemudian jim, ilal liqa, sampai jumpa, apakah dia mengucapkan sampai jumpa sehingga Rashidah bisa menjawab masaun nur? Minanda, ma'as salamah, semoga selamat. Tuh, jadi jawaban yang paling cocok adalah jawaban B atau ba. Oke. Kemudian nomor 4 kita lanjutkan kembali. Di situ ada soal titik la huwa tajir. Oh, tidak kelihatan ya. Berarti nanti kalian
dengar pengucapannya saja ya. Nah, dia tulisannya la huwa tajir. Oke, tidak terlalu jelas. Berarti kalian cukup dengarkan saja. Ada kata-kata la huwa tajir, tidak, ada bentuk pertanyaan. Kemudian la huwa tajir, tidak, dia adalah seorang pengusaha. Nah, tajir adalah pengusaha ya. Kira-kira jawab pertanyaannya apa sehingga kita bisa menjawab tidak, dia itu seorang pengusaha. Nah, kita lihat optionnya. Alif, aina Umar? Alif, di mana Umar? Apakah dengan pertanyaan di mana Umar kita akan menjawab la huwa tajir? Apakah dengan pertanyaan di mana Umar kita akan menjawab tidak, dia adalah seorang pengusaha? Oke. Ba, min aina Umar? Dari mana Umar? Jim, ila aina Umar? Kemana Umar? Dal, hal Umar khadim? Apakah Umar seorang khadim? Jawaban yang paling cocok adalah dal. Jadi ketika kita ada yang menanyakan kepada kita, hal Umar khadim? Apakah Umar itu seorang pembantu? Berarti kita bisa menjawab la, tidak, dia itu seorang pengusaha, la huwa tajir. Oke, fahimtum? Ya, kita lanjutkan kembali soal nomor 5. Jadi soal nomor 5 ini ada pertanyaan. Jadi pertanyaannya bunyinya masmuki ya ukhti, siapa nama kamu? Ki. Jadi setiap ada domir ki berarti itu menunjukkan bahwa itu adalah perempuan, mu'annas. Oke, masmuki ya ukhti, siapa nama kamu wahai saudariku, afwan. Alif, ismi Aisyah, nama saya Aisyah. Ba, ana tilmidun, saya seorang siswi. Kemudian jim, ismi Muhammad, nama saya Muhammad. Dal, ana tilmidatun, tidak, saya seorang siswi. Tadi ana tilmidun, saya seorang siswa. Ini ana tilmidatun, saya seorang siswi. Jadi yang paling cocok di sini adalah ismi Aisyah. Jadi ketika kita ditanya, masmuki ya ukhti, siapa namamu wahai saudariku? Ismi Aisyah, nama saya Aisyah. Nama saya Inaya. Oke, jawaban yang paling cocok adalah alif. Oke, selanjutnya an-namru sitah. Nomor yang ke-6, sitatun. Nomor yang ke-6 adalah min aina anti? Dari mana kamu? Kalau misalkan kamu ditanya dari mana kamu jawabannya ana nukta. Jadi karena di sini ada kesalahan dalam pembentukan soal, di nomor 6-nya itu adalah bonus, maka kita lanjutkan kembali. Jadi nomor 2 dan nomor 6 bonus. Kemudian kita lanjut nomor 7. Nomor 7 itu ada pertanyaan ismi Nabil, nama saya. Ada pernyataan afwan, ismi Nabil, nama saya Nabil. Nukta tilmidun, titik-titik siswa, nama saya Nabil, titik-titik siswa. Kira-kira titik-titiknya di siapa? A, ana, ba, hiya, jim, huwa, dal, anta. Berarti yang paling cocok adalah A, ana. Jadi nama saya Nabil, saya seorang siswa. Ismi Nabil, ana tilmidun. Kemudian nomor yang ke-8, tilka Mahmudah, itu Mahmudah. Nukta mudarrisatun, titik-titik dia adalah seorang guru perempuan ya, mudarrisatun. Kira-kira dengan nukta mudarrisatun kita isi dengan apa? Nukta-nuktanya, titik-titiknya kita isi dengan apa? A, ana, alif ana, ba, hiya, jim, anti, dal, anta.
Oke, jadi yang paling cocok adalah hiya. Hiya adalah dia perempuan, huwa dia laki-laki. Anta dia kamu laki-laki, anti kamu perempuan, ana saya. Kemudian yang paling cocok adalah hiya. Tilka mahmudah, hiya mudarrisatun. Itu adalah mahmudah. Dia seorang guru. Kemudian nomor 10. Nomor 10 ini ada ini nomor 9 terlebih dahulu. Ini ada penyusunan kata. Nomor 9 ada penyusunan kata. Ada kata-kata Khalid, kemudian titik-titik lagi mudarrisun, kemudian wa titik-titik lagi latifatun, kemudian mudarrisatun. Ibu tuliskan di sini ya. Ini bagusnya tulisnya dari sini. Ini ada titik-titik Khalid. Khalid. Oh, mana biar kelihatan? Ini ada titik-titik Khalid. Kemudian titik-titik lagi mudarrisun. Kemudian ada wa titik-titik latifatun. Kemudian ada titik-titik lagi mudarrisatun. Oke, modelnya seperti ini. Oke, jadi ini tulisannya. Jadi tulisannya seperti ini. Ini ada Khalid, mudarrisun, wa latifatun sama mudarrisatun. Jadi di sini kita disuruh untuk menunjukkan kira-kira penempatan lafadz hadza dan hadhihi itu cocoknya di mana? Kira-kira Khalid itu menunjukkan laki-laki atau perempuan? Khalid. Jadi dia adalah mudzakkar atau menunjukkan laki-laki. Jadi Khalid ini menunjukkan laki-laki, maka yang awalnya adalah di sini hadza. Ini Khalid. Oke. Jadi ini Khalid. Mudarrisun, guru. Ini Khalid, berarti huwa dia adalah guru. Huwa mudarrisun. Titik-titik pertama kita isi dengan hadza, titik-titik kedua kita isi dengan huwa. Kemudian yang ketiga, titik-titik latifatun. Berarti ini Khalid dan dia seorang guru, dan ini latifah, berarti hadhihi latifah, ini latifah. Oke. Hiya dia seorang guru mudarrisatun, dia adalah seorang guru perempuan.
Seperti itu. Jadi jawabannya adalah lafadz hadza, kemudian lafadz huwa, kemudian hadhihi, dan hiya. Oke. Jadi ini ya. Hadza huwa, hadza, hadhihi, hadza huwa, hadhihi hiya. Jadi ketika kalian disuruh untuk menyusun kata, maka yang kalian perhatikan adalah bentuk mudzakkar muannasnya. Nah, kalau misalkan pembentukannya tidak ada tak marbuto, tak yang seperti ini, tak marbuto, maka itu menunjukkan laki-laki. Yang namanya laki-laki, kata tunjuknya menggunakan hadza. Kemudian hadza untuk ini, itunya dzalika. Kemudian domirnya dia pakai domir huwa, dia laki-laki. Jadi seperti itu. Jadi jawaban nomor 9 itu ada di alif, hadza, huwa, hadhihi, dan hiya. Tuh. Jadi kalian harus belajar untuk menyusun dengan baik. Seperti itu ya. Kemudian kita lanjut ke nomor 10. Oke. Nomor 10, nuktoh, titik-titik. Kemudian ada bentuk pertanyaan, titik-titik, kemudian ada bentuk pertanyaan. Kira-kira pertanyaan ini kita isi dengan titik-titik ini kita isi dengan apa ya? Oke, sebentar. Nah, jadi hapus terlebih dahulu. Jadi seperti ini, titik-titik pertanyaan. Nomor 10. Oke, titik-titik pertanyaan. Kemudian ada jawabannya. Ana mudarrisatun. Saya seorang guru perempuan. Berarti sudah pasti ya, pertanyaannya ini berhubungan dengan pekerjaan. Kaifa haluk? Bagaimana kabarmu? Apakah iya? Jawabannya kaifa haluk, apakah iya? Jawabannya ana mudarrisatun. Bagaimana kabarmu? Berarti kita sudah pasti menjawab ana bi khair, alhamdulillah, saya baik-baik saja, alhamdulillah. Kemudian ma mihnatuka ya akhi? Apa pekerjaanmu, wahai saudaraku? Oke, yang kalian harus perhatikan adalah lafadz tun. Tadi setelah titik-titik ini ada tulisan ana, saya. Kalau misalkan dari kamera dia kelihatannya terbalik ya, kecuali ibu tulisnya begini, ana. Oke, sama saja, ana. Tulisannya tetap terbalik, tapi kalian bisa lah baca ana mudarrisatun. Oke, ana mudarrisatun. Saya seorang guru perempuan. Ingat ya, setiap ada tun di belakang berarti dia menunjukkan perempuan. Oke, kalau misalkan pertanyaannya ya akhi, ma mihnatuka ya akhi? Apa pekerjaan kamu, wahai saudaraku? Berarti ini akhi. Berarti tidak mungkin jawabannya itu jim. Min aina anta? Dari mana kamu? Tidak mungkin juga. Kemudian dal, ma mihnatuka ya akhi? Apa pekerjaanmu, wahai saudariku? Apa pekerjaanmu, wahai saudariku? Jadi jawaban yang paling cocok adalah dal. Oke, nomor 11. Min aina amin ya Hamid?
Min aina berarti dari mana? Kamu dari mana, Amin? Wahai Hamid. Jadi ini pertanyaan. Misalkan kita bertanya kepada teman kita tentang temannya teman kita. Mengerti atau tidak? Misalkan kita bertanya, wahai Amin, min aina? Min aina Amin? Dari mana Amin? Wahai Hamid. Hamid, di mana? Amin itu dari mana? Gitu. Jadi jawabannya adalah alif. Huwa min Jakarta. Dia dari Jakarta. Ba la ismuhu Hamid. Tidak, namanya Hamid. Kan tadi pertanyaan asal, bukan nama. Oke, kemudian jim. Naam, iya, ismuhu Amin. Namanya Amin. Kan tadi pertanyaan bukan tentang nama juga. Dal, huwa talibun. Dia seorang siswa fi hadhil madrasah, di sekolah ini. Tadi pertanyaannya tidak berhubungan dengan sekolah, tapi berhubungan dengan asal. Min aina Amin? Ya Hamid, dari mana Amin wahai Hamid? Jadi jawaban yang paling cocok adalah alif. Huwa min Jakarta. Dia dari Jakarta. Kemudian nomor 12. Masih pada siap untuk ikut atau enggak? Siap ya? Kita lanjut selama 7 menit lagi. Jadi target 30 menit kita belajar. Sempatkan kalian dalam belajar walaupun hanya 30 menit. Tolong ikuti semua video ini. Jangan sampai kalian ketinggalan materi. Jadi untuk pembelajaran hari ini, Ibu tidak akan ulang ketika kita masuk kelas. Ibu anggap kalian sudah mempelajari dalam bentuk video yang Ibu sampaikan. Jadi tolong kalian pelajari dengan baik. Paham tuh? Oke. Selanjutnya Namru Ithna Ashar. Jadi nomor ke 12. Ummi artinya ibu.